Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa man da'a bi da'watihi wal qazama bi tariqatihi wa tarassama hutahu wa ja'ala al-aqidata asasa li fikratihi wal ahkamu syar'iyyah bi qiyasan a'malihi wa masdaru ahkamihi. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki hari yang ke-15 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Moga-moga di hari ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kemudahan, diberi limpahan rahmatnya sehingga kemudian kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat teriring salam, semoga Allah selalu limpah dan curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Di kajian kita hari ini kita akan membahas terkait dengan pelajaran, salah satu pelajaran yang juga bisa kita ambil dari pelaksanaan puasa Ramadan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, di mana ada sebuah pelajaran bahwa Ramadan itu mengajarkan kita untuk mengikis kecintaan kita kepada dunia. Karena pada faktanya di dalam kehidupan ini kadangkala kita sering sekali melihat atau mungkin menjalani atau juga merasakan bagaimana diri kita ini kadangkala lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Ketika sholat kita terburu-buru untuk melaksanakan kepentingan dunia, sementara kalau sholat cepat sekali. Kemudian untuk masalah infak misalnya, itu kan untuk kepentingan akhirat, tapi kalau sayang rasanya untuk infak sehingga lebih mementingkan kepentingan dunia. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang kita bisa belajar, ya, bisa mengajarkan kita bahwa kita itu bisa mengikis, ya, kecintaan dunia tadi itu, kecintaan kepada dunia atau hubud dunia. Bagaimana kita lihat bahwa orang berpuasa itu, ya, mereka rela meninggalkan kesenangan dunia, lebih memilih menderita demi melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya bulan suci Ramadan. Bagaimana madrasah kaum muslimin yang paling besar ini memperlihatkan kepada kita bahwa kaum muslimin itu rela meninggalkan kesenangan dunia tadi dan lebih mementingkan menderita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi pelajaran bagi kita bahwa hendaknya tuh kita bisa mengikis kecintaan kepada dunia tadi, bersenang-senang dengan mengumbar hawa nafsu, mengundang nafsu perut, ya, baik di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya. Harusnya bisa di bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakannya, apalagi di bulan lain harusnya juga bisa. Dan ini sekali lagi bisa membuat kita itu mendapatkan tadi, bisa mengikis kecintaan kita kepada dunia tadi itu dengan berpuasa di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan yang kita katakan kemarin adalah madrasah kaum muslimin
terbesar di dunia, ya inilah yang kita bisa ambil salah satunya, bahwa kita bisa mengikis kecintaan kepada dunia. Dunia itu nggak menyelerakan lagi kalau sudah kalau sudah sahur misalnya, ya makanan enak pun jadi kurang enak. Contohnya seperti itu. Artinya kita ini bisa sebenarnya mengikisnya di bulan suci Ramadan ini menjadi bahan pelajaran. 1 bulan kita berpuasa, di bulan-bulan lainnya harusnya kita juga bisa sama seperti bulan suci Ramadan, di mana kita lebih mementingkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Dan memang secara fitrah manusia itu memang memiliki kecenderungan untuk mencintai dunia, itu memang iya. Dalam diri manusia itu ada naluri untuk mempertahankan diri, yang salah satu penampakannya adalah keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang penampakannya itu ada di dunia ini. Ya, penampakannya adalah misalnya keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang menjadikan dirinya bisa lebih eksis misalnya, bisa dihargai, bisa dihormati, dielulukan, dipuja-puja orang lain. Itu contoh bagaimana kemudian fitrah itu ada untuk tadi, bahwa memang kita ini punya kecenderungan mencintai dunia. Ya, dengan tadi wujudnya adalah penampakannya ya tadi, pengen dihargai, pengen dihormati, pengen dielulukan, pengen dipuji. Dan wujud dunia yang dicintai ini memang berbentuk ya, contohnya kekayaan misalnya, ya, punya anak, punya istri, punya jabatan, popularitas, atau apa saja yang masalah dunia intinya. Dan itu memang fitrah manusia, fitrah sebagai ujian bagi manusia. Ya, dan Allah Subhanahu berfirman di dalam Ali Imran misalnya, yang di sana menegaskan bahwa memang kenapa sih kita tuh perlu mengikis kecintaan kepada dunia, karena memang dunia itu harusnya menjadi tadi memang ya menjadi istilahnya ladang kita untuk kemudian menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kenapa perlu dikikis? Ya karena memang kecintaan pada dunia itu jika terus berkecamuk di dalam hati manusia, maka dia itu akan menghalangi kepada ibadah kepada Allah, kepada jihad di jalan Allah. Bagaimana tidak ketika misalnya seorang pedagang yang kemudian dia berkecamuk dalam dirinya masalah dunia ini, bagaimana harus kerja pagi-pagi sudah berangkat, akhirnya meninggalkan sholatnya setelah subuhnya, meninggalkan puasanya, sholat subuh itu nggak sempat karena harus cepat-cepat ke pasar, sholat zuhur itu sudah capek ya, atau masih lagi rame-ramenya pasarnya sehingga tidak sholat zuhur, sholat asar sudah pulang itu lagi capek-capeknya mau istirahat, sholat maghrib sudah ngantuk jadi nggak sempat sholat misalnya. Itu kan contoh ya bagaimana kalau kecintaan kepada dunia itu berkecamuk dalam diri manusia, dalam hati manusia, dia itu akan menghalangi dirinya dari ibadah. Ya, bagaimana Allah Subhanahu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum anfiru fi sabilillah faqultum illal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirati fama ta'alu hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ada apa dengan kalian? Kenapa ketika dikatakan berangkatlah berjihad di jalan Allah, kalian merasa berat, kata Allah? Apakah kalian lebih suka kehidupan dunia daripada akhirat? Tidakkah dunia itu sebanding, kata Allah, dengan akhirat, kecuali hanya kenikmatan yang sedikit, kata Allah. Ini bagi orang-orang yang beriman harus seperti itu. Ya, harusnya dunia itu kecil tadi ya, karena tidak sebanding, kata Allah. Allah yang menyampaikan itu. Tidak sebanding dengan kehidupan akhirat, kecuali hanya kenikmatan yang sedikit. Ya. Dan memang kecintaan kepada dunia ini harus dikikis, karena ini akan menjadi penyebab lemahnya kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, beliau mengatakan bahwa akan datang suatu masa, kata Rasulullah, di mana kaum muslim itu lemah dan tidak berdaya di hadapan musuh-musuhnya,
Saat itu kata kaum muslimin bagaikan makanan di nampan yang dikerubuti oleh musuh. Kaum muslimin saat itu banyak namun lemah bagaikan buih, kata Rasulullah. Musuh mereka tidak gentar ketika berhadapan dengan mereka. Penyebabnya apa? Adalah al-wahn atau cinta dunia dan takut mati. Itu kata Rasulullah pada suatu masa gitu. Dan sekarang sudah kelihatan nampak sekali bagaimana kaum muslimin di hadapan musuh-musuh itu lemah sekali. Kenapa ya tadi? Karena ada penyakit wahan tadi kata Rasulullah. Apa itu? Lebih cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia tadi lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat tadi. Ya. Lengkapnya begini hadisnya. Rasulullah bersabda, telah dekat suatu masa di mana kalian akan dikerubuti oleh umat-umat yang lain, sebagaimana suatu kaum mengerubuti nampan makanan mereka. Rawi berkata, Rasulullah SAW ditanya, apakah hal itu disebabkan karena sedikitnya jumlah kami? Rasulullah bersabda, bukan, melainkan karena kalian bagikan buih banjir, akan dijadikan penyakit wahan atau lemah pada hati-hati kalian, dan akan dicabut rasa takut dari musuh-musuh kalian karena kecintaan kalian pada dunia dan takutnya kalian akan kematian. Ini yang bilang Rasulullah SAW. Artinya harusnya kita kalau menyadari ada ada peringatan dari Rasulullah SAW, ini harusnya kita ya tidak kemudian terbawa arus dunia. Kita harus mencontoh bagaimana kemudian kaum muslimin di perang Uhud. Di perang Uhud itu kaum muslimin kocar-kacir dikalahkan oleh musuh, kalah kaum muslimin. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena pasukan pemanah yang ada di atas bukit itu meninggalkan posisinya. Padahal Rasulullah sudah berpesan agar mereka itu tetap di posisinya waktu itu. Apapun yang terjadi kata Rasulullah, jangan tinggalkan posisi kalian. Namun karena mereka itu melihat kaum muslimin yang berada di bawah bukit itu sedang sibuk memperebutkan harta rampasan perang, maka mereka pun lupa akan pesan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka turut bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Nah, kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh musuh. Ketika pasukan di balik bukit sudah tidak ada, maka musuh pun datang dari belakang dan mereka melancarkan serangan. Kaum muslimin akhirnya terdesak mundur, bahkan dalam riwayatnya itu Rasulullah sampai kemudian mau terbunuh waktu itu. Ini kenapa ya tadi? Karena penyakit dunia tadi itu. Kita ambil ibroh ini, jangan sampai kemudian kita terlena oleh kehidupan dunia kemudian meninggalkan akhirat. Karena tadi kata Allah, dunia itu hanya kecil, hanya sebagian kecil saja dari akhirat. Makanya apapun yang kita lakukan di dunia, mari kita kemudian sandarkan itu kepada kepentingan akhirat. Kalaupun kita bekerja sesuai dengan tujuan kita untuk menghadap akhirat, untuk memperoleh pahala menghadap kehidupan nanti di akhirat. Bagaimana cara mengikis kecintaan dunia itu pada diri kita sehingga dunia tidak menjadi penghalang dalam ibadah? Nah, selain mengetahui bahaya dunia tadi itu sebagaimana kita bahas, kita juga mengetahui bahwa sebenarnya kita tuh harus mengetahui hakikat dunia itu dibandingkan dengan akhirat. Hakikat dunia dibandingkan dengan akhirat, dan banyak sekali ayat Al-Quran menjelaskan itu. Misalnya dalam surat Al-An'am ayat 32, bagaimana Allah mengatakan bahwa kehidupan dunia itu kata Allah hanyalah permainan dan senda gurau belaka, katanya. Fama hayatud dunya illa ibabu wa huwal waladu al-ihradi khairul lilladzi yattaquna afala ta'qilun. Tidaklah kehidupan dunia itu bagaikan permainan dan senda gurau semata, kata Allah. Dan sungguh negeri akhirat itu pasti lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah mereka tidak berpikir? Kata Allah. Dalam surat At-Taubah juga ayat 38, Allah mengatakan, fama ta'allu hayatid dunya fil akhirati ila qalila. Tidaklah kenikmatan dunia itu sebanding dengan akhirat, kecuali hanya kenikmatan sedikit.
Banyak lagi. Ada juga surah Al-Luqman ayat 33, jangan tertipu kalian oleh dunia. Ya. Kata Allah begitu. Nah, sekarang kita sudah melihat itu ya, bagaimana kemudian saat ini kita juga harus merasakan, melihat fakta di dunia saat ini, bahwa di tengah kehidupan dunia saat ini didominasi oleh sistem kehidupan ideologi kapitalisme yang materialistik tentunya. Memang akan sulit untuk mengikis kecintaan kepada dunia saat ini pada diri kita. Selain memang kita harus menyadari ya bahwa hakikat dunia itu menurut Allah Subhanahu wa taala, kita juga butuh sarana yang mendukung ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Jika suasana dan lingkungan masyarakat kita masih didominasi oleh materialisme ya dalam segala bidang, maka sepertinya ya hanya orang-orang yang hebat imannya saja yang tidak akan terbawa materialistik yang sangat deras menyambut kita saat ini. Karena itulah sebenarnya mutlak bagi kita perlu sebuah peradaban yang tidak materialistik lagi. Mutlak dibutuhkan sebuah sistem kehidupan yang bisa memposisikan dunia pada tempatnya. Mutlak juga dibutuhkan sebuah kekuatan yang bisa mengkondisikan, mengubah suasana masyarakat agar tidak seret ke dominasi materialisme. Dan itulah peradaban Islam, itulah sistem kehidupan Islam yang saat ini belum ada. Karenanya perjuangan ke arah sana, bagaimana kita juga memposisikan diri kita dalam mewujudkan kehidupan peradaban Islam tadi itu kita harus lakukan. Kenapa? Karena akan sangat sulit sekali memang kalau di kehidupan materialisme saat ini, kehidupan kapitalisme saat ini. Bagaimana suasananya itu nggak mendukung kita untuk menjadikan kita itu lebih cinta akhirat pada dunia. Sementara kalau peradaban Islam tentu kita akan dikondisikan, akan ada suasana yang mengkondisikan diri kita untuk kepada tadi lebih mencintai akhirat daripada dunia. Itu yang harus kita sadari bersama. Jadi selain kita mengikis kecintaan kita pada dunia tadi itu dan lebih menebalkan kecintaan kita kepada akhirat, salah satu yang terbaik dalam melakukan itu semua adalah kita kemudian menerapkan sistem kehidupan Islam dalam sebuah peradaban, dan peradaban itulah nanti yang akan kemudian mengkondisikan diri kita dan seluruh kaum muslimin di dunia dalam suasana yang lebih mencintai akhirat dan tidak mencintai dunia. Karena ini sangat berbahaya sekali pada diri kita. Kita sudah banyak menjadi korban kaum muslimin saat ini, korban bagaimana akhirnya kita itu meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala demi dunia. Ya, tentu kita tidak ingin kita terus-terus seperti ini. Kita berupaya ke arah yang lebih baik tentunya. Kita berupaya menjadi orang-orang yang lebih mencintai akhirat daripada dari dunia, karena itu menjadi hal yang penting bagi kita. Mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.